Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andil Setianto dari kelas TI 19B1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume wawancara yang sudah saya lakukan kepada salah satu pelaku bisnis yang ada di daerah Wonorejo, Mijen, Karanganyar. Beliau yang saya wawancarai ini bernama Gunawan Setio. Beliau memiliki bisnis yang bernama Gun Adventure, dan bisnisnya ini bergerak di persewaan alat-alat outdoor. Alat-alat outdoor yang disewakan di bisnisnya ini ada berbagai macam, seperti tenda, senter, nesting, lalu ada alat-alat masak untuk outdoor yang portable, kemudian ada juga carrier untuk mendaki, dan masih banyak lagi. Intinya itu adalah alat-alat yang digunakan untuk aktivitas, terutama untuk hiking, camping, seperti itu. Dan untuk pemasaran bisnisnya ini, beliau menggunakan dua metode. Yang pertama itu melalui teman-teman yang sehobi, yakni penggiat outdoor, lalu kemudian melalui grup-grup Facebook pecinta outdoor yang ada di daerah Karanganyar dan sekitarnya. Tapi untuk saat ini beliau masih berfokus di daerah Karanganyar. Lalu untuk target marketnya adalah para pecinta outdoor, baik untuk yang sudah expert maupun untuk yang masih pemula dalam baik untuk mendaki gunung maupun kegiatan outdoor lainnya. Lalu untuk sistem persewaan di bisnis ini, biasanya beliau menerapkan sewa 1 kali 24 jam dan kelipatannya. Namun jika konsumen ingin menyewa selama 1 kali 24 jam, beliau itu menghitungnya 2 kali 24 jam. Tapi untuk yang 1 kali 24 jam tidak dihitung sebagai pembayaran. Jadi untuk pembayarannya hanya 1 kali 24 jam saja. Itu untuk alasannya agar konsumen yang ingin pergi ingin ke gunung yang jauh, mereka bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Lalu untuk saya juga bertanya, jika terjadi keterlambatan dalam mengembalikan alat-alat yang disewa, itu akan dikenakan denda, dan ada juga yang tidak dikenakan denda. Yang dikenakan denda itu apabila tidak ada alasan yang pasti kenapa terlambat mengembalikan barangnya. Namun jika ada alasan pasti seperti motornya mogok atau alasan yang bisa ditoleransi, itu tidak dikenakan denda. Kemudian untuk syarat untuk menyewa peralatan outdoor di bisnisnya ini hanya butuh satu kartu identitas, baik KTP ataupun kartu pelajar yang asli. Dan jika saat peralatan tersebut saat disewa mengalami kerusakan atau hilang, itu kalau kerusakan tergantung berapa persen kerusakannya. Jika di bawah 20% itu tidak dikenakan biaya, sedangkan jika di atasnya akan dikenakan biaya, tergantung kesepakatan antara Gun Adventure ini dengan konsumen. Kemudian jika terjadi kehilangan, maka konsumen wajib mengganti dalam bentuk barang maupun uang dengan nominal yang sesuai dengan barang yang hilang tersebut. Kemudian jika terjadi pembatalan sewa, biasanya ini di bisnisnya ini ada sistem DP. Jika terjadi pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas, maka DP-nya hilang. Namun jika ada alasan yang jelas, misal sakit atau semacamnya, itu DP nanti akan dikembalikan 100%. Namun beliau juga bilang terkadang meskipun sudah dikembalikan 100%, itu konsumen biasanya memberikan tips 10.000 atau 20.000, seperti itu. Kemudian untuk cara mengembalikan barang-barang yang sudah disewa, yang penting itu dikembalikan secara utuh dan lengkap. Lalu selama pandemi COVID-19 ini, beliau juga bilang pada saya bahwa bisnisnya ini mengalami penurunan hingga 50% lebih, dan faktor-faktornya itu, penyebabnya itu salah satunya karena
banyak akses wisata, tempat camping maupun gunung untuk pendakian itu yang ditutup, sehingga banyak konsumen yang tidak bisa menyalurkan hobinya, sehingga mereka tidak menyewa alat-alat outdoor, sehingga di bisnisnya Gun Adventure ini otomatis juga mengalami penurunan dalam hal sewa menyewanya. Kemudian untuk perbandingan rata-rata omset sebelum dan saat pandemi, ini juga mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana saat sebelum pandemi itu omset rata-rata per bulan itu sekitar 1 sampai 2 juta, dan saat pandemi ini berlangsung itu sangat turun drastis, hanya di angka 300 sampai 600 ribu saja untuk per bulan. Mungkin itu sedikit resume dari wawancara yang sudah saya lakukan di Gun Adventure punyanya Mas Gunawan Setio ini. Saya rasa cukup. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.